Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, kudus firman-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Mari saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, ajaib, ajaib, sungguh ajaib Engkau Bapa di surga, Yesus Tuhan kami, yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia, dan Engkau datang untuk tujuan yang mulia, supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau merelakan dirimu untuk dikorbankan, menggantikan kami, supaya kami yang tadinya tidak layak di hadapan-Mu, sekarang dilayakkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang bersujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami hitung, tapi di dalam kasih-Mu yang sempurna kami mengerti bahwa Engkau sangat baik dan sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan untuk mengisi hati kami, memenuhi pikiran dan jiwa serta seluruh kehidupan kami menjadi orang-orang yang selalu rindu memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam kudus buat kita semuanya. Salam jumpa kembali di akhir pekan ini. Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita dengan segala kebaikan, berkat yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kita sangat bersyukur, amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini akhirnya saya akan mengajak kita untuk melihat hal yang paling penting, yang sangat penting, luar biasa dari pembacaan firman Tuhan yang sudah beberapa kali kita lihat dari Galatia pasal 1. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita kembali membuka Alkitab kita
dari kitab yang sangat terberkati, dari kitab Galatia. Kita tetap setia kepada firman Tuhan, amin. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan yang kita dengarkan, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengajak kita untuk membaca dan mendengarkan dengan baik, ya Bapak Ibu Saudara, penjelasan dari firman Tuhan yang beberapa kali sudah kita baca, tetapi ini adalah puncak daripada ya apa yang sudah kita dengarkan beberapa kali, dan pengertian daripada Bapak Ibu Saudara tentang hal yang saya sampaikan di pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dapat menyimpulkan ya apa yang sudah kita lihat beberapa kali ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara akan mengetahui persis apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita selalu tetap setia kepada kebenarannya. Seperti apa Bapak Ibu Saudara ya. Galatia pasal 1, saya mengajak kita membaca ayatnya yang ke-6 saja. Ayatnya yang ke-6 ya. Ayat 6. Saya baca sekali lagi. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, ayatnya yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, saya tadi katakan ayat 6, sebenarnya ayat 7 yang saya maksudkan di sini yang mau saya jelaskan sebagai inti arahan daripada kebenaran yang sangat penting kita pahami pagi hari ini. Di ayat 7 dikatakan, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang diputarbalikkan? Injil Kristus itu bagaimana caranya orang-orang yang mengacaukan itu memutarbalikkan? Kalau memutarbalikkan berarti kepala menjadi kaki, ya, kaki menjadi kepala. Nah itu Bapak Ibu kira-kira gambarannya menjadi tidak masuk akal gitu ya. Tadinya kepala di atas, kaki di bawah, nah itu masuk akal. Nah tiba-tiba kok kepala menjadi kaki dan kaki ada di posisi kepala. Itu menjadi sangat tidak masuk akal. Dan itu kan bahaya kan Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira seperti itu orang-orang yang datang kepada jemaat Galatia ini ya. Dan jemaat Galatia ini adalah jemaat Tuhan. Dan orang-orang yang datang itu ya menyampaikan, guru-guru palsu itu, kata Paulus, menyampaikan pengajaran yang membuat jemaat Galatia ini menjadi orang-orang percaya kepada Kristus tapi tidak masuk akal di dalam cara mereka untuk bertumbuh di dalam mengenali kehidupan mereka yang baru. Ulang sekali lagi, ya, jemaat Galatia ini sudah masuk di dalam kebenaran Kristus, sudah menerima kebenaran yang menyelamatkan mereka oleh kabar baik, berita tentang pengampunan segala dosa, penebusan segala dosa yang sudah disampaikan Paulus kepada mereka berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi mereka dalam perjalanan kehidupan ya mengiring Tuhan, dalam pelayanan mereka ya, dalam persekutuan mereka mereka menjadi tidak masuk akal di dalam cara mereka untuk menjalani kehidupan dalam mengenali hidup
seperti apa mereka seharusnya mengikut Kristus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan ya bahwa Injil Kristus itu diputarbalikkan oleh orang-orang yang datang kepada jemaat Galatia ini, dan jemaat Galatia ini ngge-ngge aja gitu ya. Iya aja mereka dengan ya Paulus sih tidak bilang bahwa itu kepolosan mereka, tapi di pasal 3 kita lihat Paulus katakan, "Hai jemaat Galatia yang bodoh, ya siapakah yang mempesona kamu sehingga kamu tidak lagi setia menjalani kehidupan bagaimana kamu diselamatkan, dan seperti itu juga seharusnya kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus yang sempurna itu." Jadi bukannya berbalik dengan cara yang tidak sesuai dengan Injil keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin pagi saya sudah membuka sedikit bagaimana ya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, menegaskan perbedaan antara Injil kabar baik yang diterimanya dari Tuhan Yesus itu benar-benar tegak lurus kepada kasih karunia Allah, dan tidak boleh ditambahkan hukum Taurat atau apapun kepadanya, sehingga ya kemurnian Injil kasih karunia Allah itu jangan diputarbalikkan. Nah, saya mengajak kita sekali lagi untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 15. Disinilah pertempuran daripada kebenaran yang disampaikan Paulus ya kepada ya saudara-saudara ya di Yerusalem, orang-orang Israel yang mana mereka telah terlebih dahulu mendengarkan Injil kerajaan surga ya dari para nabi dan juga dari 12 rasul ya, dan Paulus akhirnya menegaskan bahwa bukan konsep kebenaran Injil kepada bangsa Israel yang saat ini ya dipercayakan Tuhan kepada kita bangsa lain untuk mengenal Yesus Kristus, untuk menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi jangan diputarbalikkan begitu ya. Dan kita nanti akan melihat bahwa di zaman sekarang ini pun permasalahannya menjadi sama. Ya, kasusnya menjadi sama beratnya. Orang-orang yang tidak begitu mengenal tentang Injil kasih karunia Allah, mereka juga bisa terjebak di dalam Injil yang lain yang Paulus katakan ya bahwa itu diputarbalikkan. Nah, kita lihat lagi Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini, maka Bapak Ibu Saudara akan mengerti betapa seriusnya masalah bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Injil kasih karunia Allah, dan itu mengakibatkan kerugian yang besar, dan kita tidak mau rugi. Amin. Kita harus selalu mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita karena kita sudah ditebus dengan mahal oleh darah Kristus. Amin. Ya, Kisah Para Rasul 15 saya membaca ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Apa ajarannya, apa doktrinnya yang diajarkan? Orang-orang dari Judea ini orang percaya atau bukan? Iya, ini orang percaya, tapi orang-orang percaya dari orang Israel, dari orang Yahudi yang sudah mendengarkan Injil Kerajaan Surga, Injil Pertobatan namanya, yang diberitakan oleh Yohanes, kemudian juga yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Israel, bertobatlah sebab Kerajaan Surga sudah dekat dan mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Maka
Inilah ajaran yang disampaikan juga oleh mereka kepada jemaat di Antioquia di bangsa lain. Apa itu? Dikatakan di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itulah problemnya Bapak Ibu Saudara. Problem buat siapa? Bukan problem buat orang Israel. Itu bukan masalah bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka harus disunat, mempercayai bahwa mereka harus wajib bersunat. Itu bukan problem buat mereka Bapak Ibu Saudara. Dan itu justru adalah hal yang benar. Ya, hal yang benar bagi siapa? Bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi itu bukan problem. Ya, itu adalah merupakan kewajiban dan hal yang wajar mereka lakukan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah membuat perjanjian sunat kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Jadi mereka tidak salah dan justru mereka harus mempercayai bahwa sunat, hukum Taurat, itu adalah jalan hidup mereka untuk mengenal Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, problemnya adalah itu juga yang mereka ingin agar orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain mengikutinya. Problemnya di situ, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka katakan di situ, ya, kamu tidak bisa selamat kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, itu. Ya, kamu tidak bisa diselamatkan masuk surga kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Itu problemnya. Bagi siapa? Bukan bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi bukan problem itu. Itu adalah kebenaran. Mereka memang harus hidup dengan cara seperti itu. Mereka memang harus hidup di bawah hukum Taurat. Mereka memang harus hidup dengan patuh pada hukum sunat. Mereka memang harus hidup dengan upacara-upacara keagamaan. Ya Bapak Ibu Saudara, paham ya? Ya, jadi itu bukan problem buat orang Israel bahwa iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan supaya mereka diselamatkan. Memang begitulah perintah Tuhan pada mereka. Memang begitulah firman Tuhan yang harus mereka taati. Pertanyaannya, apakah kita bangsa-bangsa lain juga ya harus percaya bahwa supaya kita diselamatkan masuk surga adalah harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Ini problemnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus mengatakan bahwa jangan putar balikan Injil Kristus. Itu bukan cara ya penyelamatan yang Tuhan buat bagi bangsa lain saat ini. Yaitu apa? Bahwa iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan itu bukan bagian yang harus dilakukan oleh orang-orang dari bangsa lain seperti kita saat ini. Makanya kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 15 itu. Jelas sekali ya dikatakan di ayatnya yang kedua itu, Kisah Para Rasul 15, bagaimana respon Paulus setelah pengajar-pengajar datang menyampaikan ke Antioquia bahwa kamu tidak bisa selamat kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Apa jawaban Paulus Bapak Ibu Saudara? Ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Amin. Ya itu jangan diputar balikan. Ya tidak bisa tegak lurus kasih karunia Allah bahwa kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita. Itu tegak lurus, amin. Jangan diputar balik, jangan ditambahin. Ya, walaupun benar. Ya, benar adalah bahwa iman dan perbuatan adalah sebagai syarat untuk diselamatkan, tapi itu bukan bagi bangsa lain. Amin. Itu bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mereka tidak salah, tapi itu akan menjadi salah kalau berita Injil, iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan menjadi syarat untuk beroleh hidup yang kekal. Jika itu dibawa ke bangsa-bangsa lain, itu menjadi keliru. Ya, itu namanya pemutarbalikan fakta. Karena faktanya adalah
bahwa kita diselamatkan hanya karena iman melalui kasih karunia Allah, Yesus Kristus yang sudah mati berkorban, menebus kita dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kepada kita mulai dari ayat 21. Inilah fakta kebenaran Injil yang diberitakan Paulus kepada kita bangsa lain, bukan disertai dengan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan. Keselamatan itu kita peroleh, melainkan dengan cuma-cuma kita terima. Ya, kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa hukum Taurat sekarang, bukan dulu. Kalau dulu kepada bangsa Israel harus disertai dengan hukum Taurat, yaitu sunat, perbuatan-perbuatan, upacara-upacara keagamaan. Mereka harus taat itu. Tapi sekarang berbeda. Sesudah bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Tuhan membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, tanpa melalui bangsa Israel, yaitu keselamatan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan. Hanya karena iman kepada apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita. Maka Paulus katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Bagi semua orang yang percaya. Bukan bagi semua orang yang berbuat dikatakan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain bahwa dengan perbuatan-perbuatan manusia bisa diselamatkan. Ya, tidak ada pemberitaan Paulus seperti itu kepada bangsa lain. Ya, karena Paulus tidak menerima berita kabar baik bahwa dengan perbuatan-perbuatan manusia bisa diselamatkan. Tidak ada dia terima seperti itu. Ya, jadi kebenaran yang saat ini yang harus diterima dan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita bangsa-bangsa lain adalah kebenaran karena iman di dalam Kristus Yesus Kristus. Sebab tidak ada perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu di ayatnya yang ke-24 dikatakan, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, ini kebenaran Allah yang dikenakan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita, yang ditumpahkan, dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, secara cuma-cuma, diberikan keselamatan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dari mana saja dan di mana saja dan siapa saja. Sekali lagi, yang mau percaya. Amin. Bukan yang mau percaya dan berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, bukan begitu konsepnya, Bapak Ibu Saudara. Untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal berdasarkan Injil yang diberitakan Paulus adalah, yaitu keselamatan diterima oleh setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma. Kenapa dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara? Karena sudah dibayar. Ada yang lain yang bayar untuk kita. Siapa yang lain itu? Yaitu Yesus Kristus yang membayarnya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tidak boleh ditukar. Tidak boleh diputarbalikkan dengan berita yang Paulus katakan di luar daripada itu adalah Injil lain namanya. Dan Paulus sudah katakan di ayatnya di Galatia itu, siapa yang memberitakan yang berbeda dengan Injil yang telah kami sampaikan kepadamu, Paulus katakan apa? Terkutuklah dia. Ya, mulai hari Senin
minggu depan saya akan menjelaskan terkutuk bagaimana maksudnya. Ya, kutuk itu seperti apa kepada orang-orang yang tidak menerima kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita lagi untuk melihat dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Contoh kita perlu contoh dari orang Israel, Bapak Ibu Saudara, yang memang benar-benar mereka harus mempercayai bahwa mereka harus turut atau taat kepada hukum Taurat sebagai jalan supaya mereka diselamatkan. Berbeda dengan kita, ya. Sebelumnya saya ajak kita melihat lagi di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan dulu supaya ini clear dulu, ya. Supaya jelas dulu. Ya, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Ya, saya baca. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berada di bawah tuntunan hukum Taurat. Tidak. Orang Israel yang berada di bawah tuntunan hukum Taurat. Lalu kita di bawah tuntunan apa? Kita berada di bawah tuntunan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus cukup bagi kita. Amin. Cukup menuntun hati dan pikiran kita, dan cukup untuk memberikan kita kekuatan. Kalau kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup untuk mengendalikan hidup kita, maka benarlah, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu akan mengendalikan hidup kita di dalam kasih Yesus yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, saya mengajak kita dulu untuk melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa mereka betul-betul memang harus disertai dengan perbuatan dan bertahan, barulah mereka diselamatkan. Ya, bukan seperti yang kita terima, bahwa yang kita terima adalah kita diselamatkan bukan karena hasil usaha, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena iman kepada kasih karunia Allah. Sekarang kita lihat di Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Saya bacakan dan 14, ya. 13 dan 14 Matius 24. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, barulah mereka selamat. Itu kepada siapa ditujukan, Bapak Ibu Saudara? Apa itu ditujukan kepada kita? Tidak. Mari kita baca Alkitab baik-baik. Yesus berbicara kepada bangsa Israel, di mana orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Mereka harus bertahan terhadap pencobaan, barulah mereka bisa diselamatkan. Amin. Sedangkan Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita, Paulus menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia, ketika kita dicobai, Ia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa berbeda seperti itu? Ya, tentu saja berbeda. Oleh karena kepada bangsa Israel, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka harus menunjukkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum Taurat yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita melihat perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sempurna. Amin. Ya, bukan kita melihat perbuatan kita. Memang perbuatan kita sudah bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, perbuatan manusia, memang siapa manusia yang sempurna?
Siapa memang manusia yang tidak salah? Siapa manusia yang benar-benar dia unggul di dalam perbuatan-perbuatannya? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus Kristus yang unggul di dalam perbuatan baiknya, sehingga apa yang dilakukannya di atas kayu salib itu adalah teladan yang paling sempurna. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Di atas kayu salib itu Yesus mengatakan, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Penebusan akan segala kesalahan dan dosa kita sudah selesai. Dan kita bergerak dan kita memiliki kekuatan di dalam kebenaran yang sudah selesai. Amin. Yang sudah sempurna. Kita bukan berjalan di dalam kebenaran yang bercacat. Kita bukan menjalani hidup kita di dalam keberdosaan, tapi kita menjalani kehidupan kita di dalam kekudusan. Tapi bukan kekudusan kita, tetapi kekudusan Kristus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, kalau kekudusan kita, dari mana tiap hari kita salah? Ya, tiap hari kita bisa melakukan hal yang keliru Bapak Ibu Saudara. Dan tiap hari semua orang melakukan hal yang keliru. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kekeliruan seperti itu? Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang kudus. Dan dia sudah menguduskan kita oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita berjalan di dalam iman kepada kesempurnaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Bukan kepada kita bergantung pada apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Memang yang kita lakukan itu sempurna. Satu-satunya yang sempurna adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hal yang sangat berbeda. Sehingga Paulus mengatakan, siapa yang menyampaikan yang berbeda dengan yang kamu terima, Paulus katakan di Galatia, itu terkutuklah dia. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara supaya kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Begini, ya. Di ayatnya yang saya baca di ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah mendiami hati kita, Roh Kudus sudah mendiami tubuh kita, ya, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita secara permanen. Amin. Secara permanen Bapak Ibu Saudara, bukan semi permanen, ya. Jadi Allah sudah tinggal di dalam hidup kita, Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita secara permanen. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Itu yang menyertai kita, Immanuel. Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Berapa lama Allah beserta kita dan di mana saja Allah menyertai kita. Allah menyertai kita selama-lamanya, di mana saja dan kapan saja dan dalam situasi apa saja. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu kasih karunia yang kita peroleh saat ini. Makanya dikatakan di ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Lunas dibayar, bukan kredit Bapak Ibu Saudara. Ya, lunas dibayar, cash dibayar. Siapa yang membayar dan di mana dibayar dan oleh apa dibayar? Yesus yang membayar kita, menebus kita, dan oleh darahnya kita ditebus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah kasih karunia. Ya, di mana kita hidup saat ini di dalam kasih karunia yang sempurna itu, maka dikatakan di berikutnya di ayat 20 itu, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita.
Bukan apa yang kita lakukan bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu konsep yang terbalik-balik Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pemutarbalikan namanya. Apa yang saya lakukan untuk Kristus, memang apa yang bisa kita lakukan? Kita ini adalah orang yang lemah dan menurut keturunan dari Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah maut. Tidak layak kita sebenarnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita adalah orang-orang yang Paulus katakan di Efesus 2, kamu dahulu sudah mati. Ya, oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, kamu tidak layak. Seharusnya kamu dihukum oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, sekarang kita sudah pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah pasti diselamatkan. Bukan nanti besok baru kita sesudah mati kita tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Rugi Bapak Ibu Saudara kalau pengertian seperti itu yang masih dipegang oleh banyak orang saat ini. Kenapa orang berpikir bahwa nanti sudah baru tahu dia diselamatkan atau tidak? Karena mereka berpikir keselamatan itu dengan perbuatan baiknya. Nggak bakalan mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin. Paulus sudah membantah itu dengan keras. Ya, Paulus sudah membantah keras bahwa orang yang mengatakan dengan perbuatan-perbuatan baik juga adalah sebagai jalan keselamatan saat ini. Paulus sudah membantah itu. Dan itu adalah pemutarbalikan Injil namanya. Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saat ini kita berjalan dalam kehidupan kita ini adalah berdasarkan anugerah Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Satu-satunya kasih karunia yang bisa menggerakkan hidup kita karena kita sudah dibayar lunas. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Barulah kita bisa memandang, barulah kita bisa yakin bahwa dengan kasih karunia Tuhanlah kita berjalan dalam hidup kita ini. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan harta kekayaan kita, bukan dengan apapun pekerjaan yang kita lakukan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya kebenaran yang dikehendaki oleh Allah saat ini adalah semua orang harus percaya bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan segala tuntutan, hambatan, persoalan yang ditimpakan seharusnya kepada kita karena kita dulu adalah berdosa. Tapi sekarang kita sudah dikuduskan, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, dan kita sekarang sudah dilayakkan, diterima oleh Allah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena inilah sumber sukacita kita untuk bisa bertahan di dalam seluruh kehidupan kita, mengenali kasih karunia Allah yang luar biasa. Inilah yang menjadi panggilan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Maka damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Allah dan damai sejahtera Tuhan, itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan dan yang terus diberikan Tuhan kepada kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja menuntun hati dan pikiran kita sehingga kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan tidak mungkin membuat hidup kita sia-sia. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ditebus mahal. Segala sesuatu, harta, benda yang mahal, kalau itu kita beli, pasti kita pelihara, kita simpan baik-baik, dan kita jaga baik-baik. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, apalagi Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya Bapak Ibu Saudara, dia sudah mati, nyawanya dikorbankan menebus hidup kita. Apa mungkin dia menyia-nyiakan kita? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Amin. Walaupun kita tidak mempunyai seluruh harta di dunia ini Bapak Ibu Saudara, memang bukan itu yang Allah mau kepada kita. Amin. Allah mau supaya kita bersyukur di dalam segala hal. Amin.
kita bersukacita di dalam Tuhan, dan kita bersyukur dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Dan itu cukup bagi kita untuk memuliakan Dia, dan hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah kita mengerti mengapa kita harus tetap setia kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Karena itu adalah sebagai terang penuntun cahaya, ya, yang menerangi hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat Tuhan itu seperti apa. Bukan seperti dunia memandang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia memandang Tuhan menurut keinginan mereka, ya, kalau keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan, mereka ngambek, ya, Bapak Ibu Saudara, mereka akhirnya melakukan pelarian mereka dengan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak akan berpikir seperti itu. Kita tidak akan salah paham kepada Tuhan, meskipun kita harus menghadapi ujian dan pencobaan dalam hidup kita ini. Amin. Tapi kita tetap tahu bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak membuang kita. Dia memperdulikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi persoalan dalam kehidupan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Melewati semuanya. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, ya, kita akan mengakhiri, ya, minggu ini, akhir pekan ini dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Dan besok hari kita akan kembali berkumpul sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan kita beribadah, bersyukur kepadanya sebab Tuhan kita sangat baik. Amin. Dan Dia terus baik kepada kita. Dan kita pun akan terus setia kepada kebenaran firman-Nya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimantapkan setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Amin. Karena itu kita bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan bagi kita. Paulus katakan, janganlah hendaknya kekhawatiranmu, ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah di dalam doa segala keinginanmu, di dalam permohonan serta ucapan syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat kebaikannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di akhir pekan ini Bapa di surga, kami tetap melihat bahwa Tuhan kami sangat luar biasa menuntun hidup kami, melatih kami untuk bergantung kepadamu, bukan bergantung pada manusia. Kami tahu ya Bapa di surga, firman-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga keyakinan kami terus dimantapkan ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, masalah-masalah dalam kehidupan kami tidak akan pernah berhenti selama kami masih ada hidup di dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, firman-Mu luar biasa, menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami akan tetap beruntung di dalam Tuhan. Di dalam segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Orang-orang percaya-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus memelihara kami dengan sempurna. Keluarga kami, anak-anak kami semuanya Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Apa yang kami terima dari Tuhan itulah yang terbaik. Biar Tuhan tetap menjaga hati kami, supaya kami tetap fokus dan senantiasa mau memberikan diri kami, waktu kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami. Diberkati semuanya saudara-saudara kami yang berada di ruangan Zoom meeting maupun melalui mengikuti live streaming. Semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, dengan hikmat yang dari Tuhan dan keyakinan yang besar
bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sempurna memelihara hidup kami. Karena itu, damai sejahtera Tuhan dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati, mengayomi, melindungi, dan memelihara kita. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan selalu bersama-sama memuliakan Dia. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan memberkati. Ya, salam. Sampai kita jumpa lagi. Salam kudus. Jumpa kita besok dalam pertemuan ibadah kita. Amin. Pagi, selamat pagi. Ya, salam semuanya.